Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Masih dalam tema kita deklarasi penuaian jiwa-jiwa. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Firman Tuhan berkata, "Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak bicara mengenai bagaimana kita harus mendeklarasikan penuaian jiwa, karena itu adalah kehendak Tuhan yang utama bagi kita gerejanya. Mengapa kita harus mendeklarasikan penuaian jiwa? Salah satu alasan utama adalah karena Tuhan Yesus sendiri mendeklarasikannya. Kita harus sepakat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan dengan kondisi, keadaan, kelemahan, atau keterbatasan kita. Tetapi apa yang menjadi deklarasi Tuhan Yesus, apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, itu juga harus menjadi perkataan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, tuaian memang banyak. Ini adalah satu deklarasi yang sangat jelas bahwa Tuhan melihat satu visi yang besar, bahwa ada tuaian besar di depan sana, di mana banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadanya. Walaupun dia menyampaikan ada permasalahan yaitu pekerja sedikit, tetapi itu tidak mengurangi keyakinan bahwa tuaian itu memang banyak. Setelah kita mendeklarasikan penuaian jiwa, apa yang harus kita lakukan sebagai langkah ketaatan kita? Dari ayat-ayat berikut ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus apa yang harus kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Matius 9:38 berkata, "Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Mari kita berdoa. Gerakan penuaian jiwa-jiwa tidak akan terjadi tanpa adanya doa-doa dari orang percaya. Kita berdoa supaya terjadi penuaian, tetapi juga supaya Tuhan mengirimkan pekerja, membangkitkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Termasuk diri kita, keluarga kita, anggota gereja kita dibangkitkan untuk menjadi pekerja di ladangnya Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa. Doa adalah satu kuasa yang menggerakkan kita untuk terlibat dalam penginjilan dunia, dalam penjangkauan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Doa akan memberikan api bagi kita untuk terus melangkah dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Hal kedua yang kita pelajari dari apa yang Yesus lakukan adalah menjadikan murid. Matius 10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Metode yang Yesus lakukan untuk penjangkauan dunia adalah pemuritan. Ia memanggil 12 muridnya yang pertama dan memperlengkapi mereka dengan kuasa supaya mereka bisa dipakai Tuhan. Kita juga harus terlibat di dalam pemuritan. Sebelum kita memuridkan orang lain, mari kita juga setia untuk menjadi murid-murid Kristus melalui sarana gereja, para pembimbing rohani yang dipersiapkan oleh gereja, sehingga kita boleh menjadi murid. Dan kita juga harus memanggil dan membimbing para murid. Yang ketiga, murid-murid harus diutus untuk memberitakan Injil dan menjangkau dunia ini. Matius 10 ayat 5 berkata, "Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, 'Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.'" Murid-murid yang dimuridkan bukan hanya sekedar mereka mengikuti proses pemuritan atau pembinaan, atau di gereja kita mungkin komsel atau som. Tidak hanya itu, tetapi mereka harus diutus untuk kembali menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, melipat gandakan murid-murid itu bagi kerajaan Allah. Kalau ketiga hal ini, yaitu doa, pemuritan, dan pengutusan, kita lakukan secara konsisten di dalam komunitas sel kita, gereja kita,
maka kita akan terlibat secara signifikan dalam penuaian jiwa besar-besaran yang Tuhan Yesus sudah deklarasikan. Mari kita masuk ke dalam ketaatan, Tuhan pasti menyertai kita. Shalom.